selamat bertemu kembali di kegiatan ini. Kita awali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan bersama berdoa. Saya persilakan untuk membawa kita dalam doa ini. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan dan Surga dan Ya Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur karena hati asa kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Terima kasih Cici, silakan. Baik adik-adik sekalian, sebelum kita lanjutkan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama saya ingin memastikan kehadiran kita pada kesempatan ini. Ada dua orang yang saya hadir, Luna, kemudian dengan Musa. Yang kita mau bahas itu materi statistika. Materi ini kita sudah pernah pelajari sebelumnya di jenjang SMP. Ada beberapa kompetensi dasar, kemudian ada indikator pencapaian kompetensi yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama kompetensi dasarnya, silakan Umi baca 3.2. Kompetensi dasar yang pertama menganalisis ukuran pemusatan data tunggal dan data berkelompok. Baik, terima kasih Obi dan Tommy. Yang berikut ada indikator pencapaian kompetensi yang ingin kita capai pada pembelajaran ini. Yang pertama, menentukan ukuran pemusatan data kelompok. Yang kedua, menganalisis ukuran pemusatan data kelompok. Dan yang ketiga, indikator pencapaian kompetensi keterampilan yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data kelompok. Baik adik-adik sekalian, berbicara tentang statistika ini di jenjang sebelumnya tadi di SMP kita sudah banyak atau kita sudah menerima pembelajaran tentang statistika. Namun perbedaannya, kalau di jenjang sebelumnya di SMP yang kita bahas itu adalah statistika yang berhubungan dengan ukuran pemusatan data tunggal. Yang kita mau lihat sekarang adalah bagaimana penyajian data itu dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kita melihat ukuran pemusatan data yang berkaitan dengan data kelompok atau data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, berbicara tentang statistika ini, bahwa dalam pembicaraan kita setiap hari, kita sering mendengar teman atau kita tahu orang lain yang mengatakan kalimat-kalimat pernyataan seperti berikut ini. Yang pertama, misalnya rata-rata orang yang bekerja di perusahaan itu datang jam 7 pagi, atau rata-rata kegiatan KBM kita di SMA Negeri 6 Kota Komba ini dimulai tepat pukul 7.15 pagi. Kalian menyaksikan secara langsung proses penghitungan suara dalam suatu pesta demokrasi. Ya, ini sering kita temukan setiap hajatan 5 tahunan pesta demokrasi, pesta rakyat itu, baik misalnya pemilihan kepala desa, ya, kalau orang misalnya datang dari desa kamu pasti sering buat kegiatan hajatan 5 tahunan untuk pilih kepala desa. Kalau kita yang di kelurahan ini tidak ada pemilihan lurah, tidak ada. Jadi lurah itu ditunjuk langsung oleh bupati. Kemudian ada pemilihan calon legislatif, anggota DPR misalnya. Kemudian yang tidak kalah gaungnya itu adalah pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Kemudian pemilihan presiden dan wakil presiden. Pada kegiatan pembelajaran ini, kalian akan mempelajari ukuran pemusatan data, yaitu rata-rata hitung, kemudian modus dan median dari data kelompok. Jadi itu kurang lebih penyajian awalnya. Mempertajam pemahaman kita yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data. Kita akan dulu dalam kelompok kita masing-masing yang
sudah dibagikan seperti pelajaran minggu lalu itu, silakan bergabung dengan kelompoknya, bisa menyelesaikan LKPD pada kesempatan ini. Silakan. Yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian LKPD ini, yang pertama, perhatikan petunjuk yang ada di dalam LKPD ini. Kemudian, waktu kita untuk menyelesaikan LKPD ini adalah 15 menit. Menyajikan dia dalam tabel tadi. Tentukan dulu jangkauannya. Kemudian ada syaratnya di situ, di mana log 25 itu sama dengan 1,98. Itu rumusnya. Artinya di sini 1 tambah 3,3 kali log ini. Kita presentasi. Yang pertama kita buat di sini data kelompok. Jangkauannya sama dengan X max kurang X min. Sama dengan 57 kurang 48 sama dengan 9. Banyak kelas sama dengan 1 tambah 3,3 log. Panjang interval kelas atau P. P sama dengan jangkauan per K. P sama dengan 9 per 7,534. Hasilnya sama dengan 1,19315. Sudah 1,19. Ya, terima kasih untuk kelompoknya Celia. Kita terus mencoba. Baik, ada masukan atau ada tambahan atau ada pertanyaan? Silakan untuk teman-teman dari kelompoknya Yuni. Untuk menentukan harga interval beda. Ya. Pajak untuk menentukan pajak tadi jangkauan per K sama dengan 9 per 7,534. Hasilnya itu 1,194 dibulatkan ke atas menjadi 1,2. Jadi 1,2. Ya, itu perbedaannya. Ya, karena permintaan di situ harus dibulatkan ke atas, maka dari 1,19 tadi dibulatkan menjadi 1,2. Ya, karena angka sudah lebih setengah. Ada yang lain? Kalau sudah tidak ada, terima kasih untuk kelompoknya Yuni yang sudah memberikan masukan yang kita perhatikan secara bersama-sama. Baik adik-adik sekalian, kita coba lihat latihan soal kita. Silakan aktif HP Anda masing-masing. Aktif HP-nya. Kerja soal ini sekitar 10 menit. Jadi kembali ke tempat duduk Anda masing-masing.
lanjutkan dari kegiatan pembelajaran kita. Yang pertama, kita hari ini sudah belajar tentang ukuran pemusatan data yang berkaitan dengan rata-rata atau rata-rata hitung, kemudian median dan modus. Rata-rata itu adalah hasil jumlah keseluruhan data dibagi dengan banyaknya data. Kemudian median itu adalah nilai tengah atau nilai yang membagi data itu menjadi dua bagian yang sama besar. Sedangkan modus itu sendiri merupakan nilai yang sering muncul atau nilai dengan data yang memiliki frekuensi yang besar. Jadi dari sekian materi yang kita sudah peroleh pada hari ini, mungkin ada pertanyaan? Sudah pas? Sudah ya? Ada yang belum mengerti? Tidak ada? Mau jawab? Tidak? Mungkin bisa diurungkan orang-orang yang belum siap untuk pelajaran. Baik, jadi itu saja penjelasan dan kesimpulan yang perlu kita ikuti pada kesempatan ini. Saya menyampaikan terima kasih banyak karena kita sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat untuk belajar, jangan hanya tunggu sampai sekolah. Ini materi sebenarnya materi hanya untuk ulang-ulang kita dari materi di SMP yang kita sudah dapat sebelumnya. Sebenarnya sebab saya susah hanya karena setiap kali saya pembelajaran ini yang perlu ditekankan itu adalah perhitungan. Kita mesti kelas hari jumlah tidak tahu, mau kurang tidak tahu. Itu karena apa? Karena memang kita malas. Bukan karena kita tidak tahu apa-apa, tapi karena memang tidak malas. Saya juga tidak tahu karena memang mungkin waktu kita ini berbeda-beda kan, kesibukannya terlalu tinggi di rumah. Ada yang sibuk mungkin mau mencari nafkah, karena saya tidak tahu. Tapi pulang macam bisa ya. Jadi itu saja penyampaiannya. Satu orang membawa kita dalam doa untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini. Silakan. Cici ya. Silakan. Sehingga kami dapat melakukan kegiatan harian kami dengan baik. Ya Bapa, semoga apa yang kami dapatkan dari Bapak dan Ibu guru kami dapat berguna bagi masa depan kami. Namun senantiasa kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Ibu dan Roh Kudus. Ya, terima kasih.